Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah diguyur hujan oleh Allah. Semoga hujan ini memberi manfaat dan semoga saudara-saudara kita yang terdampak oleh hujan, ya, ada bencana sebagian saudara kita, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah, diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, bab la yaqulu ar-rajulu Allahu wa fulan. Bab seseorang tidak berkata atau hendaknya tidak mengatakan Allah dan fulan. Apa maksudnya? Kita lihat redaksi dari riwayat yang menjelaskan bab ini. Qala Ibnu Jurayj, sami'tu Mughithan yaz'amu anna Ibna Umar sa'alahu an maulahu faqala Allahu wa fulan. Qala Ibnu Umar, la taqul kadzalik, la taj'al ma'allahi ahadan, walakin qul fulan ba'dallahi. Dari Ibnu Jurayj berkata, aku mendengar Mughith. Mughith ini kata Al-Hafidh namanya Ibnun Sumia atau sama Al-Auza'i Aba Ayyub Asy-Syami, ya, Aba Ayyub Asy-Syami. Mughith ini menyangka Ibnu Umar bertanya kepada dirinya tentang maulanya, tentang tuannya. Siapa tuanmu? Anggapanlah seperti itu. Faqala, dia menjawab, Allah wa fulan, Allah dan fulan. Maulaku, tuanku adalah Allah dan si fulan. Faqala Ibnu Umar, la taqul kadzalik, jangan jawab seperti itu. Jangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi katakanlah fulan ba'dallah. Ya, aku maulaku adalah fulan setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hadirin rahimakumullah, jawaban Mughith itu mengatakan Allah dan fulan. Kata wa di sini seolah mensejajarkan antara Allah dan manusia. Jawaban yang tepat menurut Ibnu Umar adalah katakanlah maulaku adalah fulan setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terkesan menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik, sekarang kita ambil pelajaran apa dari athar ini, dari riwayat ini. Riwayat ini menjelaskan yang pertama, hadirin, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan dan penciptaan ini ada konsekuensinya yang harus kemudian kita ikuti. Apa konsekuensinya? Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya begini, Pak. Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Nah, di sini hadirin ada seruan kepada manusia, berarti mukmin atau tidak beriman, masuk ke dalam arahan dan seruan ini, ya ayyuhan nas. Kemudian mereka diperintah untuk bertakwa. Jadi mukmin atau tidak beriman, yang bersangkutan diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Loh, apa manfaatnya mereka tidak beriman kepada Allah kok diperintah untuk bertakwa? Nah, ini bisa kita pahami dengan kalimat setelahnya. Ketika yang dipanggil adalah manusia, bahasanya bukan ya ayyuhan nasu taqullaha, tetapi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya. Kalau orang beriman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Tapi kalau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, bukan Allah. Nah, ini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau ya ayyuhan nasu taqullaha, itu ada pengakuan bahwa Allah merupakan ilah yang disembah. Okay. Nah, yang mengakui ini hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanut taqullaha. Yang mengakui Allah sebagai ilah yang disembah hanya orang-orang beriman. Sedangkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, mereka ada yang menganggap Allah sebagai ilah, meyakini Allah sebagai ilah yang disembah, dan juga ada yang tidak. Tetapi di dalam tafsir itu dijelaskan seolah dinyatakan bahwa semua itu sepakat dan menerima kalau Allah itu sebagai pencipta. Jadi antara kalimat Allah dengan kalimat Rabb itu ada penekanan yang berbeda. Kalau Allah itu yang disembah, kalau Rabb itu pencipta. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu aslinya meyakini bahwa Allah adalah pencipta atau alam semesta ini ada pencipta, meskipun kemudian mereka tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Tuhan yang disembah, tetapi mereka mengakui kalau ada pencipta alam semesta ini. Termasuk orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah juga demikian, tidak menyembah Allah, tetapi ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi, langit dan alam semesta, mereka menjawab qalu rabbunallah. Qalu rabbunallah. Kalau keimanan itu ada konsekuensinya, kalau mengakui Allah sebagai ilah yang disembah ada konsekuensinya, dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ketika meyakini Allah sebagai Rabb pencipta, itu juga ada konsekuensi yang harus diterima. Apa konsekuensinya? Kalau tadi Rabb itu artinya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan. Apa itu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam dunia industri, dalam dunia produk, itu ada istilah yang disebut dengan qanunus siyanah. Qanun itu artinya aturan, siyanah itu maintenance, pemeliharaan. Apa maksudnya? Maksudnya diakui bahwa penerbit atau produsen atau pihak yang membuat itu punya otoritas untuk melakukan maintenance, untuk melakukan perawatan dan penjagaan, atau paling tidak punya otoritas untuk mengarahkan bagaimana cara menggunakannya. Itu namanya qanun siyanah. Dan ini diterima secara universal dalam konteks dunia industri. Panjenengan beli mobil, menerima buku pedomannya.
Dan kalau mau mengoperasikan apa yang ada di dalam kendaraan itu, mesti lihat buku ini, berpatokan pada buku ini. Mungkin nggak melihat buku kendaraan yang lain, Pak. Nggak mungkin. Oke. Begitu juga kalau terjadi kerusakan atau kita ingin perawatan dan pemeliharaan, lebih yakin dengan bengkel aslinya. Seringkali seperti itu. Nah, produk-produk yang lain pun juga demikian. Nah, ini mirip dengan itu. Walaupun tidak sama, ingin menggambarkan saja untuk memudahkan. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Apa maksudnya? Kamu ini ciptaan Allah, sebagai ciptaan Allah ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Tergunakan aturan-aturan terkait dengan pemeliharaan. Terima aturan-aturan dari Allah terkait dengan penjagaan. Kenapa? Sebab diri kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lebih tahu. Allah lebih tahu terhadap diri kita. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dari jiwa yang satu, kemudian menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Terus kemudian keturunan-keturunannya pun juga demikian. Nah, kalau begitu hadirin yang dirahmati Allah, kita mengakui bahwa diri kita merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya secara pengakuan sudah kita ungkapkan. Kita ini sering menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, pekerjaanku, diriku dan lain sebagainya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita membacanya kan lewat begitu saja. Ya. Atau juga kita menyadari kalau diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala saat mendengar berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pengakuan. Ya, pengakuan. Nah, pengakuan ini hadirin kemudian ada adab dan etikanya saat kemudian diungkapkan, termasuk yang diajarkan oleh Ibnu Umar ini kepada Mughith. Saat ditanya siapa maulanya, siapa tuannya, dia bilang Allah wa fulan, tuanku adalah Allah dan si fulan. Oleh Ibnu Umar direvisi, loh jangan menyamakan seperti itu. Kita ini yang paling utama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan Allah itu sifatnya hakiki, pasti, kenyataan. Sedangkan kepemilikan manusia itu sifatnya metafora, sehingga tidak bisa disejajarkan. Tidak bisa sejajarkan. Kalau orang Arab itu ditanya begini, berapa anakmu? Jawabannya, walillahi indi, milik Allah yang ada padaku, sekian anak. Jadi menggunakan kalimat walillahi indi, milik Allah yang ada padaku. Kita nggak pernah ngomong seperti itu, Pak. Berapa anaknya? 4. Dengan sangat pede anak kita 4. Kita kan nggak biasa, Pak. Berapa anaknya? Milik Allah yang dititipkan untukku 4. Nggak ada gitu. Kepanjangan, Ustaz. Tapi keyakinan itu nggak boleh hilang. Keyakinan itu jangan sampai luntur. Oke, untuk mempersingkat nggak apa-apa lah. Ya. Tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering saya sampaikan perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan Qarun. Nabi Sulaiman mengatakan benar, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Ini karunia Tuhanku, ini pemberian Tuhanku. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan ini penting hadirin karena bagian dari sumber keberkahan. Bagian dari sumber keberkahan.
bagian dari penjagaan. Karena milik Nabi Sulaiman itu dijaga oleh Allah, dan penjagaannya itu sampai-sampai beliau itu meninggal dalam keadaan sangat berwibawa, Pak. Okay. Meninggal itu duduk, Pak, di atas singgasana. Ya, luar biasa. Nggak ada yang tahu kecuali karena keropos tetekannya itu sampai kemudian beliau terjatuh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik. Walillahi indi, milik Allah yang ada padaku. Nah, ini pelajaran penting yang diajarkan oleh Ibnu Umar. Jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah walakin kul fulanun ba'dallah. Aku ini budaknya fulan setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap berada lebih tinggi dibanding dengan hamba-hambanya, sehingga didahulukan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepemilikan itu ada konsekuensinya, penciptaan itu juga ada konsekuensinya. Penciptaan itu ada konsekuensinya berupa qanunus siyanah, hukum maintenance, hukum pemeliharaan. Maka apa yang ada pada diri kita, kita pelihara sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Nah, sebetulnya Al-Qur'an itu isinya panduan-panduan maintenance itu, Pak. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Lantas kemudian kita ini merusaknya. Ya, kita diciptakan dalam keadaan yang sempurna, baik secara fisik maupun juga unsur-unsur yang lainnya, lengkap. Tapi kemudian kita merusaknya. Ketika kecil sudah mulai merusak. Disuruh bapak ibunya makan, nggak mau makan. Ya, apalagi kemudian ada kecenderungan main game terus, nggak makan-makan. Nah, itu sudah merusak. Oke, sudah merusak. Kemudian maintenance-nya bagaimana? Ada waktu istirahat dan ada waktu bekerja. Terbatas, Pak. Jadi sebuah produk itu, hadirin, itu ada fungsinya. Ketika tidak difungsikan sebagaimana mestinya, itu rusak. Rumah saja, rumah itu untuk ditempati, untuk didiami. Disebut dengan maskan, disebut dengan mabit, tempat untuk nginep, tempat untuk berdiam. Ketika ternyata tidak digunakan, awet apa rusak, Pak? Malah rusak. Nggih. Mobil begitu juga. Mobil itu bahasa Arabnya sayyarah. Ya. Sayyarah itu kan mobile, ya, mobile. Harus gerak. Kalau nggak gerak bagaimana, Pak? Ya, rusak. Bukan awet, Pak. Bukan awet, malah rusak. Ya. Begitu juga manusia. Manusia itu juga harus gerak. Jadi persendian ini, hadirin, diciptakan oleh Allah. Kalau di dalam ada satu tafsir itu ketika menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu secara fisiologi itu tercipta, dibuat selaras dengan tugas yang memang harus ditunaikan. Kalau di dalam sholat itu ada rukuk dan ada sujud, Allah menciptakan anggota tubuh manusia yang elastis, bisa digunakan untuk rukuk dan bisa digunakan untuk sujud. Kan nggak ada yang kaku-kaku begini, Pak, nggak bisa. Ya, karena at-taklifu bima la yutaku muhal, pembebanan, pemberian tugas terhadap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan itu mustahil bagi Allah. Nggak mungkin Allah memerintah rukuk dan sujud kalau struktur tubuh manusia tidak bisa digunakan untuk melakukan itu. Ketika digunakan untuk itu sehat. Tapi ketika tidak digunakan untuk bergerak malah sakit. Nah, coba Bapak Ibu, kalau ada orang sakit, setiap hari dia itu berbaring di tempat tidur saja, nggak bergerak sama sekali, apa yang terjadi, Pak? Bisa nyusut itu, tulang-tulangnya bisa mengecil dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun? Itu dibolak-balik, Pak, oleh Allah. Jadi ketika tidur itu bergerak.
bukan bergerak, digerakkan oleh Allah, miring kanan, miring kiri dan lain sebagainya. Dan Al-Quran bercerita seperti itu. Sebab ini bagian dari konunusianah tadi, hukum pemeliharaan, hukum maintenance yang ditetapkan oleh Allah SWT. Begitu juga siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah, perlu penelitian. Tubuh kita seperti ini itu, kapan makan yang tepat untuk diri kita, tubuh kita. Nah itu harus dipelajari, makanya ayatnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Hadirin, saya pernah waktu itu ke akupunktur. Bapak ini sering terlambat makan. Ya memang benar. Sering terlambat makan. Sudah begitu, karena kadang pulang sampai sore, gerah, habis maghrib mandi. Itu gak boleh juga. Kalau mandi itu sebelum maghrib. Jangan mandi setelah maghrib. Punya dampak ternyata, Pak. Tadi kaitannya dengan konunusiana tadi itu. Ya, konunusiana. Mengikuti apa yang ditentukan oleh pencipta, oleh yang membuat diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pesan ini juga disampaikan oleh Nabi kepada Abu Darda ketika Abu Darda ini ekstrim di dalam praktek ibadahnya. Siang hari digunakan untuk berpuasa, malam digunakan untuk beribadah. Oleh Nabi dikatakan fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing haknya. Cuma waktu itu Nabi enggak pakai nulis resep, Pak. Nabi mengatakan itu fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Ini kan kemudian bisa diturunkan dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan sebagainya, pesan-pesan seperti ini. Nah, ini dari kandungan kita ini adalah milik Allah. Allah itu maula kita, Allah pemilik diri kita, Allah itu Tuhan kita. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan berkaitan dengan diri kita. Nah, aturan terkait dengan akal pikiran kita juga seperti itu, hadirin. Apa aturan-aturannya? Akal itu juga untuk digunakan. Ya, akal untuk digunakan. Kalau akal itu tidak digunakan, itu ada tempat tersendiri di neraka itu, Pak. Gara-gara tidak menggunakan akalnya. Wa qalu law nasma'u aw naqilu ma kunna, sekiranya kami mau mendengar dan mau berpikir, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Jadi neraka sa'ir itu ditempati oleh orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Akalnya masih orisinil, Pak. Tidak menggunakan untuk berpikir. Nah, yang dimaksud menggunakan akal untuk berpikir itu bukan untuk mikir masalah terbuka, tapi berpikir untuk kemudian menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau digunakan untuk belajar, nanti endingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang menggunakan akalnya tapi tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Kalau orang itu menggunakan akalnya, hadirin, itu insya Allah masuk Islam atau komitmen pada Islam. Kalau tidak menggunakan akalnya, ya yang bersangkutan boleh jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Islam itu sangat logis. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang tidak berpikir kenapa kita sholat, ya enggak sholat, Pak. Apa manfaatnya sholat itu? Ada tujuan, ada manfaat. Kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatnya sangat banyak dan sangat luar biasa. Kalau kita berpikir, oh iya, kenapa kita sholat? Kita harus gerak, persendian kita juga harus bergerak. Persendian kita harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada konsekuensinya, konsekuensi maintenance. Terkait dengan akal kita begitu juga.
kita mencari kebenaran, kita komitmen kepada kebenaran, serta kembali kepada kebenaran saat kita jumpai diri kita salah. Ada kisah-kisah di dalam Al-Quran itu. Rasulullah SAW ketika bersikap tertentu yang dalam pandangan Allah sikap ini salah, berubah kembali kepada al-haq yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika abasa wa tawalla diingatkan oleh Allah, kembali kepada kebenaran. Nah, jadi bab tentang la yaqulur rajulu Allahu wa fulan, hendaknya seseorang tidak mengatakan Allah dan fulan dalam kaitannya dengan masalah pertanyaan kamu ini milik siapa. Dia menjawab Allah wa fulan, diajari oleh Ibnu Umar dengan kalimat jangan menyamakan Allah dengan manusia, tetapi katakanlah fulan ba'dallah, fulan setelah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya, ada pertanyaan yang didiskusikan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, bab berikutnya adalah qaulur rajuli, ungkapan seseorang yang menyebutkan masya Allah wa syi'ta, bila Allah menghendaki dan engkau juga menghendaki. Diriwayatkan an Yazid bin Asam an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta, qala ja'alta lillahi niddan masya Allahu wahdah. Dari Yazid bin Asam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala rajulun, ada seseorang berkata bila Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Ya. Tapi kemudian Nabi meluruskan, ja'alta lillahi niddan, kalau seperti itu kamu menjadikan untuk Allah sekutu. Ya. Tapi katakanlah apa? Masya Allahu wahdah. Ini kehendak Allah bila Allah menghendaki. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Masya Allah wahda, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi manusia tidak punya kehendak dalam pengertian segala yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Rasul mengingatkan sahabat yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki. Mirip seperti tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai adab dan etika yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembalikan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat hal-hal yang mengagumkan, kita membaca masya Allah. Kalau kita melihat hal-hal yang mengagumkan atau hal-hal yang buruk menurut kita, kita membacanya subhanallah, ya, membaca subhanallah. Jadi ketika melihat banjir saat ini yang terjadi, kita mengucapkannya subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kok kita sucikan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menganggap bahwa yang terjadi ini buruk. Yang kita anggap yang terjadi ini buruk. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu pasti baik. Skalanya baik. Saat kita melihat pemandangan atau peristiwa yang tidak kita sukai, begitu juga subhanallah, Allah maha suci dari kekurangan-kekurangan. Allah itu sempurna, tidak ada yang buruk. Kalau toh ada buruk, itu dalam pandangan kita, yang belum tentu buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang pernah saya ceritakan, ya, tentang jawaban seorang perdana menteri yang selalu berpikir positif. Insya Allah khair, insya Allah baik. Jadi apapun Bapak Ibu disikapi dengan sikap seperti itu, insya Allah baik.
Ya, ada seorang menteri ketika rajanya itu terluka, kemudian ditanya, ya bagaimana menurutmu lukaku ini? Dijawab, insya Allah baik. Nah raja ini tersinggung, ya apa kamu ini? Wong aku terluka kok insya Allah baik gitu. Karena tersinggung kemudian menterinya ini dipenjara. Nah saat dipenjara, suatu saat raja ini karena punya kebiasaan berburu, dia berangkat berburu, masuk ke pedalaman, tanpa disadari ke kawasan yang dikuasai oleh suku tertentu. Ditangkaplah raja ini. Kebiasaan di situ, siapa yang tertangkap akan dijadikan sebagai apa istilahnya itu, persembahan, tumbal ya, jadi tumbal. Dilakukanlah persiapan upacara untuk persembahan ini. Nah sebelum dipersembahkan atau untuk persembahan dicek dulu syarat untuk dipersembahkan itu harus sehat, bersih, tidak ada cacatnya dan tidak ada lukanya. Ternyata ketika diperiksa terlihat di tangan si raja ini ada lukanya. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Dia baru sadar, oh ternyata benar apa yang dikatakan oleh menteriku, bahwa apapun yang terjadi itu pasti baik. Coba kalau aku tidak terluka seperti ini, pasti sudah jadi tumbal ini, jadi persembahan. Nah, dia pun kemudian bisa balik pulang ke istananya. Saat di istana, menterinya dipanggil. Ya, ketika dipanggil ditanya, benar yang kamu katakan, bahwa lukaku ini memang baik. Ini lukaku luka Pak, bukan pemain Chelsea ya, lukaku. Ya, memang betul baik ini, oke, baik. Nah sekarang ketika kamu saya penjara, kamu juga mengatakan insya Allah khair. Apa baiknya kamu di penjara? Wahai Tuanku, kalau sekiranya aku tidak di penjara, pasti engkau ajak aku berburu. Saat kemudian engkau ditangkap, aku juga ditangkap. Saat engkau jadi persembahan dan ternyata diperiksa cacat, pasti aku jadi gantinya. Karena aku nggak ada yang lukanya. Karena aku nggak kamu ajak berburu dan di penjara, nah aku sehat-sehat saja seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, segalanya baik. Segalanya baik. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi keliru orang-orang Quraisy yang mengatakan ketika putra-putranya Rasulullah itu wafat, mereka mengatakan Muhammad terputus. Muhammad berkahnya sudah terputus. Rahmat Tuhannya tidak berpihak kepada yang bersangkutan. Ternyata oleh Allah dijawab, inna syani'aka huwal abtar. Justru yang terputus rahmatku dari adalah mereka, bukan darimu. Kalau dalam pandangan orang-orang Quraisy, Nabi punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu simbol kehormatan yang bisa diandalkan untuk meneruskan perjuangan mereka. Tapi ternyata anak-anak Rasul itu yang wafat bukan yang perempuan, justru yang laki-laki. Mereka pun mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus rahmatnya, tidak ada yang meneruskannya. Nah, ternyata diingatkan inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini hikmahnya juga luar biasa Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Karena di Arab itu yang dianggap keturunan yang bisa mewarisi itu adalah pihak laki-laki, dari laki-laki. Ya, kalau misalnya masih hidup, sangat dimungkinkan orang kemudian menganggap putra Nabi Muhammad itu sebagai pewaris kenabiannya. Dan begitu, menjadi pewaris kenabiannya. Dan itu kan bisa merusak akidah masyarakat, umat. Bisa merusak keimanan masyarakat. Nah, dengan wafatnya anak dan keturunannya itu, terutama yang laki-laki, ini bagian dari hikmah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya adalah inna syani'aka wal abtar, yang mengolok-olok dirimu wahai Muhammad, dialah orang-orang yang terputus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang manusia itu diberi oleh Allah untuk berusaha.
ya untuk berusaha. Tetapi kemudian hasilnya Allah yang menentukan. Ya, kalau di dalam versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu punya usaha, ada ruang untuk ikhtiar, tetapi ada ruang-ruang yang manusia tidak punya kuasa terhadapnya. Ada takdir itu yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Ada yang manusia itu punya ruang untuk memilih dan ada ruang yang tidak mungkin manusia itu memilih. Panjenengan dulu ketika lahir, apa milih? Saya lahir dalam keadaan laki-laki saja. Pilihan apa tidak? Tidak. Termasuk orang tua kita. Kalau misalnya disuruh milih, jenengan milih jadi anaknya siapa, Pak? Kalau misalnya boleh milih, tapi kan nggak bisa milih. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada ruang-ruang bagi manusia untuk berusaha. Ayat yang menyebutkan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kalian melempar ketika melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Di situ ada tafsiran. Lemparan yang pertama adalah upaya manusiawi, lemparan kedua maknanya adalah tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu, kita yang melempar tapi tetap tepat sasaran atau tidak, Allah yang menentukan. Kita yang mendirikan rumah tapi kemudian berhasil atau tidak, tepat waktu atau tidak, Allah kemudian yang menentukan. Kita belajar mati-matian, walaupun kadang saya mati beneran juga, Pak. Kita belajar mati-matian, kok ternyata hasilnya enggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu juga ketentuan Allah. Ada juga orang yang belajarnya biasa-biasa saja, kok kemudian hasilnya luar biasa. Itu juga ada ketentuan Allah. Dan masing-masing orang punya ukurannya, tidak bisa disamakan. Ya. Tidak bisa mengatakan saya ini sudah kerja banting tulang, hasilnya pas-pasan. Orang itu kerjanya biasa-biasa saja, kok hasilnya banyak.